Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyelesaikan ujian anatomi dan fisiologi pada ternak, yang dimana nomor 1 yaitu digestoria pada Ornithologus funiculus, yang dimana terdapat, saya gambar. Baiklah, dimana ini terdapat 5 oris, yaitu mulut yang berfungsi sebagai penghancur makanan dan disambung oleh eksofagus, yaitu saluran makanan menuju ventriculus, dan kemudian masuk ke ventriculus, yaitu kantung yang berfungsi untuk proses pencernaan, dan kemudian duodenum, yaitu usus halus yang berbentuk U, dan kemudian jejunum, yaitu yang berfungsi lanjutan dari duodenum yang akan disalurkan ke ileum, yaitu bagian akhir bermula yang akan feses menuju ileum, yang kemudian kolon, yaitu usus besar, dan feses berlanjut ke rektum, yaitu tempat penyimpanan feses sementara, dan berakhir di anus. Dan di sebelum kolon itu terdapat usus buntu. Baiklah, lanjutlah nomor 2, yaitu fungsi bagian perut pada ruminansia, yaitu dimana rumen yang bentuknya seperti rerumputan sabana yang berfungsi tempat penyimpanan sementara makanan, dan kemudian retikulum yang dimana bentuknya seperti sarang lebah atau sarang tawon yang berfungsi tempat pengadukan atau pencampuran enzim yang menjadi bolus, dan kemudian yaitu omasum yaitu berfungsi membantu penghalusan makanan secara kimiawi, dan yang terakhir yaitu abomasum, ya bentuknya seperti air, yang berfungsi penghancuran bahan makanan yang melalui enzim pencernaan. Dan selanjutnya nomor 4 dan nomor 3, yaitu kolumna vertebrata yang terdapat 5 jenis tulang. Yang pertama, tulang leher. Tulang leher atau vertebrata cervicalis yang berfungsi membantu atau memutarkan bagian kepala pada ayam untuk makan. Kemudian tulang rusuk, yaitu vertebrata coracalis yang berfungsi
melindungi organ-organ penting pada tubuh seperti jantung, hati, atau paru-paru bagian atas. Dan selanjutnya yaitu tulang ekor yang berfungsi menjaga keseimbangan pada unggas. Dan selanjutnya yaitu osternum atau tulang dada yang berfungsi melindungi organ-organ bagian bawah yang seperti jantung dan paru-paru. Dan selanjutnya yaitu tulang sayap yang berfungsi sebagai alat untuk terbang. Dan termasuk kita nomor 4, yaitu sistem peredaran darah pada ternak. Skemanya, maaf saya gambarkan dulu. Ini sistem peredaran darah, yang dimana sistem peredaran darah yaitu gelembung-gelembung ini merupakan darah yang berawal dari paru-paru, yang berawal dari yang pertama darah menuju pembuluh darah dan kemudian ke arteri pulmonalis dan menuju arteri pulmonalis menuju vena cava superior, vena cava inferior, dan kemudian menuju jantung, dan di mana jantung memompa menuju vena herpetik dan menjadi darah yang kaya akan oksigen, dan kemudian di jalan menuju arteri mesetrum, kemudian menuju aorta, dan kemudian kembali ke jantung yang menghasilkan oksigen, yang menghasilkan darah kaya akan oksigen dan masuk ke pembuluh darah dan kemudian ke seluruh tubuh. Dan masuklah kita masuk kemudian nomor 5. Yaitu sistem urgentilas pada ternak unggas jantan. Sistem sistem kelamin pada ternak jantan. Nah, di mana sistem kelamin ini pada ternak jantan yang ini merupakan caudal vena cava, ini testis yang berfungsi tempat memproduksinya sperma, dan ini aorta yaitu dan sebelah kiri ini yaitu ureter, dan yang terakhir keluar ke kloaka. Selanjutnya kita nomor 6.
Nomor 6. Nomor 7 yaitu nomor 6 yaitu tulang sayap, yang dimana humerus yaitu tulang lengan atas yang mempunyai sendi dari glenoidasis dan cingulum. Kemudian radius dan ulna yaitu radius tulang pengumpil dan ulna tulang hasta. Ya. Dan kemudian kita masuk ke selanjutnya, tulang sayap. Nah, yaitu humerus, tulang lengan atas yang mempunyai sendi pada kavitas dan glenoidas dari cingulum. Dan ini tulang radius dan ini tulang ulna. Tulang radius ialah tulang pengumpil dan ulna yaitu tulang hasta yang berfungsi sebagai penguat pada tulang sayap. Dan ini yang di atas tulang ulna dan radius yaitu ossa carpalia, yaitu tulang pergelangan sayap, yaitu yang berfungsi yang menempel pada ulna, yang berfungsi sebagai letaknya di gidi. Dan terakhir yaitu di gidi yang mempunyai 3 tulang, yaitu yang berfungsi sebagai penyimbang pada saat terbang. Dan kita masuk ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 9, nomor 7. Peristiwa korpolagi, yaitu memakan makanan kembali pada Ornithologus cuniculus. Hal ini terjadi karena proses pencernaan tidak sempurna, dimulai dari esophagus menuju ventriculus, kemudian masuk ke externum tenu, lalu ke kolon, tepatnya pada saluran pada sekum, lalu menuju anus, kemudian diserap kembali menuju esophagus. Dan kita lanjut nomor 8. Yaitu organelitas pada ayam betina. Ini merupakan ovarium, yaitu tempat dibuahnya sel telur. Dan kemudian menuju uterus. Ini ovarium berfungsi pembentukan kuning telur. Uterus yaitu tempat terjadinya klarifikasi pada sel sperma. Dan kemudian kita kembali ke ichthyomus, yaitu pembentukan membran kecabang bagian dalam pada telur. Dan kemudian vagina, yaitu tempat penyimpanan kutikula di kerabang telur. Dan terakhir yaitu di kloaka, yaitu tempat saluran pencernaan dan reproduksi bermula. Selanjutnya nomor 9. Nomor 9 yaitu bulu apes terbagi 5, yang dimana dibedakan menjadi 1 tetricus yaitu bulu menutupi badan, rectricus bulu yang berada pada pangkal ekor, vexillumnya yang berfungsi sebagai kemudi, dan yang ketiga yaitu remiges bulu pada sayap yang dibagi menjadi remiges primae dan remiges secundariae. Dan kemudian para
tetrum yaitu bulu menutupi pada bagian bahu. Yang kelima yaitu alaspuria atau alula, yaitu bulu kecil yang menempel pada ibu jari di gigi. Lanjut nomor 10, sistem respiratoria pada ternak kelinci. Berawal sistemnya yaitu berawal dari nares externus, tempat awal masuknya udara pada organ untuk mencium, yaitu hidung. Kemudian yaitu ini nares, ini trakea, yaitu saluran masuknya udara menuju bronkus dan pulmo. Ini bronkus, yaitu percabangan masuknya udara ke dalam pulmo. Dan ini yang terakhir masuk ke pulmo, yaitu tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida menjadi oksigen. Terima kasih hasil dari pekerjaan ujian anatomi dan fisiologi ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.